Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Romdon, Prodi Kesehatan Masyarakat, peminatan Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3. CMR saya 0170084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul pengolahan limbah industri tahu. Langsung saja, yang pertama ada pengertian limbah cair. Secara umum dapat dikemukakan bahwa limbah cair adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga dan industri, serta tempat-tempat umum lainnya, dan mengandung bahan atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu kesehatan lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik limbah cair industri tahu. Karakteristik limbah cair industri tahu terbagi atas 3 bagian, yaitu karakteristik fisika, karakteristik kimia, dan karakteristik biologis. Untuk karakteristik fisika, yaitu meliputi padatan total, padatan tersuspensi, suhu, warna, dan bau. Untuk yang karakteristik kimia, meliputi bahan organik, bahan anorganik, dan gas. Dan yang terakhir ada karakteristik biologis. Secara biologis, sistem anaerob, aerob, dan kombinasi anaerob dan aerob. Selanjutnya ada proses produksi di industri tahu. Proses pembuatan tahu pada setiap industri itu bervariasi, tergantung jenis produk yang dihasilkan. Secara garis besar, proses pembuatan tahu merupakan proses kontinu. Proses tersebut dimulai dengan pemilihan bahan baku kedelai, penendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan, penjedalan atau penggumpalan. Selanjutnya ada percetakan dan penguningan. Proses pembuatan tahu ini merupakan proses yang umum dilakukan oleh masyarakat pengrajin tahu. Selanjutnya ada tahapan-tahapan produksi pembuatan tahu. Yang pertama ada peredaman, yang kedua ada penggilingan, yang ketiga ada pemasakan, yang keempat ada pengasaman, yang kelima ada pengemasan, dan yang terakhir pembungkusan dan percetakan. Untuk peredaman biji akan memperlunak struktur sel sehingga akan mengurangi energi yang diperlukan selama penggilingan. Struktur sel yang lunak juga akan mempermudah ekstraksi sari dari ampasnya. Waktu peredaman tergantung suhu air tersebut. Untuk penggilingan, biji kedelai tersebut kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai sehingga akan mempermudah ekstraksi protein ke dalam susu kedelai. Selama penggilingan dilakukan penambahan air dengan debit 1,8 liter per menit. Selanjutnya ada pemasakan. Bubur kedelai yang diperoleh sebagai hasil penggilingan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak masak dengan penambahan air sehingga bubur kedelai menjadi encer. Bubur kedelai ini kemudian dimasak. Dari pengamatan setiap 10 kg kedelai kering akan menghasilkan bubur masak sekitar 100-120 liter. Selanjutnya ada pengasaman. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai atau susu kedelai. Penyaringan yang umum dilakukan dengan meletakkan bubur kedelai di atas kain berlacu atau mori kasar, ataupun kain sipon yang sengaja dipasang di atas bak penampung. Kemudian dilakukan pengepresan dengan memberikan papan penjepit dan diberi beban sekuat-kuatnya agar semua air yang berada pada bubur kedelai terperas semua. Bila perlu, ampas saringan diparas lagi dengan menambahkan sejumlah air. Selanjutnya ada pengemasan. Proses pengemasan atau lebih dikenal dengan penggumpalan belum menggunakan alat mesin. Penggumpalan alat pengemasan adalah proses selanjutnya setelah proses penyaringan bubur kedelai dimasak. Dan yang terakhir ada pembungkusan dan percetakan.
Bubur kedelai yang digumpalkan selanjutnya dicetak menjadi tahu. Pengrajin tahu di desa Adiwerna hampir semua menggunakan teknik cetak bungkus. Teknik cetak bungkus dilakukan dengan bantuan alat proses yang ada cetakannya dengan ukuran cetakan yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis dan ukuran tahu yang dibuat. Tahu yang akan dicetak sebelumnya dibungkus dengan kain belacu yang dipotong segi empat kecil-kecil. Selanjutnya ada pengolahan limbah cair industri tahu. Upaya ini untuk mengolah limbah air tahu telah dicoba dan dikembangkan secara umum. Metode pengolahan yang dikembangkan dapat digolongkan atas 3 jenis. Metode pengolahan yaitu secara fisika, kimia, dan biologis. Untuk secara fisika, merupakan metode pemisahan sebagian dari beban pencemaran padatan tersubstansi atau koloid dan limbah cair dengan memanfaatkan gaya-gaya fisika. Dalam pengolahan limbah cair, industri tahu secara fisika, proses yang digunakan antara lain filtrasi dan pengendapan atau sedimentasi. Filtrasi atau penyaringan menggunakan media penyaring terutama untuk membersihkan atau memisahkan partikel-partikel kasar dan padatan tersubstansi dari limbah cair. Untuk secara kimia, merupakan metode penghilangan atau konversi atau senyawa-senyawa polutan dalam limbah cair dengan penambahan bahan-bahan kimia atau reaksi kimia lainnya. Beberapa proses yang dapat diterapkan dalam pengolahan limbah cair industri secara kimia diantaranya termasuk koagulasi, flokulasi, dan netralisasi. Proses netralisasi biasanya diterapkan dengan cara penambahan asam guna mentralisir ion-ion yang terlarut dalam limbah cair sehingga memudahkan proses selanjutnya. Yang terakhir ada secara biologi. Cara biologi dapat menurunkan kadar zat organik terlarut dengan memanfaatkan mikroorganisme. Pada dasarnya, cara biologi adalah pemutusan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Proses ini sangat peka terhadap faktor suhu atau pH, oksigen terlarut atau DO, dan zat-zat inhibitor terutama zat-zat beracun. Mikroorganisme yang digunakan untuk pengolahan limbah adalah bakteri, alga, atau protozoa. Metode biologis lainnya juga telah dicoba dalam penanganan limbah cair industri tahu. Misalnya dengan menggunakan proses lumpur aktif untuk mendegradasi kandungan organik dalam limbah cair tahu dan susu kedelai. Selanjutnya ada studi kasus pengolahan limbah cair. Yang pertama ada sistem pengolahan limbah cair di PT Mitra Boga Segar. Tahu merupakan produksi makanan bergizi yang diproduksi oleh PT Mitra Boga Segar. Pengolahan tahu tidak lepas dari hasil buangan proses produksi yaitu limbah cair, buangan limbah industri. Limbah cair hasil buangan harus diolah dengan benar sesuai dengan baku mutu limbah cair agar limbah cair yang dihasilkan dan dibuang ke dalam air penerima tidak berbahaya. Untuk instalasi pengolahan air limbah atau bisa disebut IPAL, PT Mitra Boga Segar dianggap sudah over kapasitas sejak Desember 2011. Akibat over kapasitas, pengolahan limbah menjadi tidak optimal sehingga menimbulkan bau busuk. Perusahaan hanya memiliki satu IPAL berkapasitas 600 meter kubik. PT Mitra Boga Segar disebutkan ke depannya akan membuat atau memiliki IPAL baru berkapasitas 3.000 meter kubik. Dengan kapasitas lebih besar itu belum biasa digunakan. Saat uji coba keempat pada Agustus 2012 terjadi keretakan dan kebocoran dinding pada aerasi akibat bencana alam di Kabupaten Tangerang. IPAL tersebut harus diperbaiki sementara perusahaan tersebut masih menggunakan IPAL lama. Menurut salah satu warga asal Jalan Wangsa Karya RT 3 RW 3 Kecamatan Jati Uwung Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tempat PT Mitra Boga Segar menanyakan tentang kualitas air
kompensasi yang diberikan ke warga tersebut selama ini. Ketika air dipanaskan dalam panci, meninggalkan kerak bekas berwarna kuning kekuningan. Bagi masyarakat yang mampu atau kecukupan yang tidak memakai air tersebut, sedangkan masyarakat yang kurang mampu yang tetap menggunakan air tersebut sebagai air minum, mandi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Untuk proses pengecekan air kompensasi yang dilakukan PT Mitra Boga Seger ke warga sekitar dengan alat elektrolit. Hasilnya, air yang berwarna hitam pekat itu diketahui penuh dengan kandungan kalsium, zat besi, serta zat lainnya yang membahayakan tubuh. Untuk komentar mengenai sistem pengolahan limbah cair di PT Mitra Boga Seger, PT Mitra Boga Seger telah melakukan pengolahan limbah cair produksi tahu. Tetapi, pada pengolahannya masih diperoleh adanya bau yang merupakan parameter fisik dari suatu pengolahan limbah. Penelitian oleh pihak terkait bahwa ipal yang digunakan kapasitasnya berlebih dari limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut. Selain itu, dapat disimpulkan masih kurangnya pengolahan limbah untuk proses fisika meliputi padatan total, padatan tersubstansi, suhu warna, dan bau. Karakteristik kimia meliputi bahan organik, bahan anorganik, dan gas. Hasil wawancara terhadap masyarakat terhadap warga sekitar yang berada di dekat tempat produksi PT Mitra Boga Seger juga ditemukan bahwa kualitas kurang baik terhadap air kompensasi yang diberikan pada masyarakat sekitar untuk dikonsumsi. Ketika air dipanaskan di dalam panci, meninggalkan bekas kerak berwarna kuning kekuningan. Bahkan, jika diusapkan ke pakaian, menimbulkan bekas noda berwarna kuning kekuningan. Dari hasil pengolahan terhadap air limbah yang dibuang ke perairan, diketahui penuh dengan kandungan kalsium, zat besi, serta zat lainnya yang membahayakan tubuh. Hal ini mengidentifikasi kurangnya pengolahan limbah cair dari segi proses kimianya. Proses karakteristik kimia meliputi bahan organik, bahan anorganik, dan gas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.